Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabatku channel Dole Bakir. Teman-teman, untuk kesempatan malam hari ini saya ingin membahas yaitu tentang grup WA. Jadi begini teman-teman, saya menemukan sebuah chat di grup WA yaitu yang mungkin harus kita luruskan teman-teman, yaitu khususnya buat teman-teman YouTuber dan juga teman-teman bagi peserta grup kesenian yaitu patrol yang ada di Banyuwangi. Jadi begini teman-teman, saya menemukan sebuah chat WA yaitu yang berbunyi yang mungkin harus kita luruskan teman-teman, yaitu mengenai tentang festival patrol yang ada di Warung Kemarang. Jadi begini teman-teman, mungkin bisa teman-teman nanti yang menilai ataupun teman-teman dari YouTuber bisa ikut andil untuk komen di bawah sini nanti teman-teman. Jadi begini teman-teman, isinya sebuah grup WA mengatakan, di chat WA grup tersebut mengatakan teman-teman, yaitu masalah tentang YouTuber yang mengupload yaitu di Warung Kemarang, yaitu di festival atau lomba patrol. Jadi begini teman-teman, ada yang mengatakan di chat grup ini, loh enak bener YouTuber itu nggak tinggal bikin konten. Kita yang sebagai peserta yang mengeluarkan yaitu katanya bondo kopi sama rokok. Ini lucu teman-teman. Kalau penilaian saya ini sangat-sangat lucu sekali. Jadi ada chat WA grup yaitu yang mengatakan, ini bisa teman-teman lihat dan saya bacakan. Masalah lomba iki bondo kopi saudude tiap latihan. Ya jelas memang harus mengeluarkan biaya itu teman-teman. Bukan dari rokok sama kopinya aja, transportasi pun itu harus mengeluarkan biaya. Jawaban saya itu dari dulu. Nomor 2, ini ada lagi nih chat, kalau bisa jangan boleh sudah Pak, enak YouTuber sing katik bondo oleh konten gratis. Oke. Pertanyaan saya, nomor 1 teman-teman, pertanyaan saya, apakah Warung Kemarang melarang mempublikasikan tentang festival patrol ini? Nomor 2, apakah festival angklung patrol ini ranah publik apa ranah pribadi? Jadi bisa teman-teman jawab apabila ada chat yang melarang untuk YouTuber mempublikasikan di festival patrol yang ada di Warung Kemarang. Jadi mungkin teman-teman sendiri, karena ini ada chat-chat yang mungkin cemburu sosial, dan ini isinya di bawahnya saya scroll lagi teman-teman, kalau bisa jangan boleh sudah Pak, enak YouTuber sing katik bondo oleh konten gratis.
ini ini lucu sekali teman-teman. Ini kalau menurut saya ini lucu sekali. Ini banyak sekali ini teman-teman. Ini ada chat-chat yang di grup ini, jangan. Dan juga ini ada balasan mungkin teman-teman ya. Jangan dilarang, YouTuber juga punya hak dan dasar hukum dan peraturan sendiri. Kita juga bisa mendapat hak kita, ojo khawatir. Jadi begini teman-teman, ini saya memaklumi untuk mungkin ada salah satu peserta yang nggak ngerti tentang aturan hukum atau tentang bagaimana hukum-hukum tentang media sosial. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa dibahas bersama. Saya cuma ingin menjelaskan saja ini. Jadi saya bisa cerita sedikit ini teman-teman. Dulu waktu saya masih, ini nggak perlu saya sebutkan untuk tahunnya. Jadi mungkin teman-teman, untuk teman-teman peserta grup patrol bisa teman-teman simak. Saya di waktu itu zamannya masih Bupati Samsul Hadi. Bupati Samsul Hadi itu teman-teman, yaitu menyanyikan lagu Umbul-Umbul Belambangan. Bisa Anda simak teman-teman ya, buat peserta patrol. Jadi begini, di era Bapak Samsul Hadi, saya ikut Sanggar Seni Pak Sumitro Hadi yang ada di Gladak untuk membuat yaitu tarian Umbul-Umbul Belambangan. Tarian Umbul-Umbul Belambangan itu teman-teman dibuat untuk mengikuti festival yang ada di Surabaya, khususnya di tempat Sidoarjo. Jadi Banyuwangi saya mewakili, ataupun Sanggar Seni Pak Sumitro Hadi mewakili Banyuwangi, yaitu mewakili festival yang ada di Surabaya. Saya tidak ngeluh teman-teman. Di Surabaya itu sudah dipublikasikan, banyak media-media yang mempublikasikan. Saya tidak mengeluh. Kalau patrol ini cuman berapa hari untuk latihan. Kalau Sanggar Seni itu perwakilan dari Banyuwangi teman-teman. Ini lucu. Saya tidak mengeluh. Ini lucu sekali ini chat-chat ini. Ini ya saya maklumi, ini anak kemarin sore. Ya saya mengapresiasi untuk kesemangatan dia untuk nguri-nguri tentang kesenian patrol. Tapi saya harap jangan ada keluh kesah kayak gini. Ini kecemburuan sosial, ini saya rasa begitu teman-teman. Jadi kalau sifat-sifat yang gini mohon untuk teman-teman kesenian, khususnya di kesenian patrol, saya berharap jangan ada kata-kata yang begini nih teman-teman. Jadi untuk selanjutnya teman-teman, ini suatu contoh atau mungkin bisa teman-teman bisa buat edukasi. Contohnya untuk YouTuber Cak Arweter. Mungkin teman-teman bisa tahu YouTuber Cak Arweter itu sering mengupload kesenian saya, yaitu kesenian jaranan Tresno Langgeng yang ada di Karangasem. Saya tidak mengeluh teman-teman, saya tidak mengeluh. Walaupun patrol itu nggak sulit kayak kesenian jaranan, latihannya nggak sulit. Kosnya aja ya masih banyakkan kesenian jaranan untuk patrol itu. Saya nggak ngeluh. Kenapa ini ada chat-chat yang kayak gini ngeluh? Heran saya ini. Ini anak-anak kemarin sore ini. Jadi mungkin pertanyaan ini, saya ulangi lagi pertanyaan ini teman-teman.
festival yang ada di Warung Kemarang itu ranah publik apa ranah pribadi? Jadi mungkin teman-teman bisa jawab. Jadi begitu teman-teman. Ini contoh tadi Cak Airwater. Ia mengikuti terus perjalanan kesenian jaranan Tresno Langgeng itu sampai dia mungkin berapa tahun itu, tahu saya. Gak apa-apa, gak ada rasa sakit hati gimana tinggal mangan nongkrong di Gujra Pulutin, enggak ada. Ini lucu, ini anak-anak yang lucu ini. Jadi begitulah teman-teman, sekiranya untuk adik-adik saya khususnya yang grup-grup patrol yang ikut di Warung Kemarang, saya berharap untuk lebih cerdas lagi berpikir, untuk lebih dewasa lagi untuk berpikir. Jadi Anda perlu belajar lagi tentang pengetahuan, yaitu khususnya di dunia maya ataupun peraturan-peraturan hukum tentang media sosial. Jadi saya berharap begitu. Saya nggak menyalahkan kepada teman-teman ini, cuman saya hanya ingin meluruskan. Terus nomor 3, ini mengenai tentang angklung. Oke, saya sangat-sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta grup-grup patrol yang mengikuti festival lomba yang ada di Warung Kemarang. Jadi untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua telah ikut serta nguri-nguri tentang kesenian tradisional Banyuwangi, khususnya angklung. Saya cerita lagi teman-teman, kakek saya, mungkin untuk sesepuh yang ada di Banyuwangi kota mungkin sudah tahu semua, yaitu tentang anang saya atau kakek saya, Nang Ayus, yaitu dia adalah pengrajin angklung, Temenggungan, Pengatigan, sampai semua kota itu tahu semua. Di bawah tahun 45 dia sudah melalang buana tentang nguri-nguri kesenian tradisional angklung khususnya teman-teman. Jadi berapa yang telah mempublikasikan dia, sudah berapa dia tidak mengeluh teman-teman. Itu pun dia membuat angklung khususnya di lingkungan Banyuwangi kota. Dia nggak menarget, dia nggak memikirkan tentang ongkos. Mungkin sesepuh yang ada di Banyuwangi yang masih tahu tentang Nang Ayus, pembuat angklung dari Karangasem, mengetahui dia tidak mengeluh seperti teman-teman ini di macam-macam bla 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 ngomongnya. Ini lucu sekali ini, heran saya ini sama pola pikirnya teman-teman yang ada di grup-grup patrol ini. Tapi nggak semuanya ini teman-teman, saya lihat nggak semuanya, ini ada segelintir anak-anak ini yang nggak ngerti tentang sosial. Jadi ini masuk sosial juga teman-teman, masuk ranah sosial. Jadi makhluk manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi nggak bisa hidup sendiri teman-teman. Jadi bisa teman-teman mungkin pelajari ini, makhluk sosial itu adalah manusia ini. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Contohnya kita patrol aja nggak bisa sendiri, harus mencari teman. Itu pun kita festival atau mengikuti festival ataupun lomba, kita harus punya lawan. Jadi kita membutuhkan orang lain teman-teman. Kalau kita kepingin dikenal sama dunia, kita membutuhkan apa? Membutuhkan media sosial.
Jadi saling membutuhkan teman-teman. Jangan ada perkata yang kayak gini teman-teman. Ini lucu sekali ini pola pikirnya anak-anak. Jadi saya heran sekali. Jadi begitulah teman-teman, sekiranya ini saya cuman ingin meluruskan saja pertanyaan saya, apakah warung Kemarang melarang untuk media mempublikasikannya? Saya rasa enggak. Nomor 2, apakah ini ranah publik dan apakah ini ranah pribadi? Festival ini apakah ranah publik, apakah ranah pribadi? Tolong dijawab teman-teman. Kalau saya tidak boleh meliput, jadi bisa teman-teman jawab pertanyaan saya, apakah ini ranah publik dan apakah ranah pribadi? Kalau ranah pribadi saya tidak akan mempublikasikan. Jadi itulah teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman sendiri yang bisa berpikir, atau teman-teman sendiri yang bisa menilai tentang larangan-larangan untuk mempublikasikan festival patrol yang ada di warung Kemarang ini. Jadi ini saya membaca chat WA grup yang sangat-sangat menggelitik hati saya. Jadi begitulah sekiranya teman-teman, ini sangat lucu sekali, sangat-sangat lucu sekali ini teman-teman. Jadi saya memaklumilah, sangat-sangat memaklumi. Jadi itu tadi ada sedikit cerita, dan ini lagi ada cerita lagi. Saya sangat-sangat mengapresiasi kepada teman-teman grup-grup patrol yang ikut serta melestarikan dan nguri-nguri tentang budaya Banyuwangi, kesenian Banyuwangi, yaitu patrol khususnya. Jadi begini teman-teman, saya sangat-sangat senang sekali kepada semua peserta yang ikut lomba patrol di warung Kemarang. Dia termasuk ikut melestarikan kesenian patrol Banyuwangi. Nomor 2, saya ingin memberitahu kepada teman-teman tentang angklung. Jadi teman-teman, angklung bukan sekedar alat musik yang bisa kita pukuli. Jadi teman-teman harus tahu agar teman-teman bisa mengetahui apa isi dalam kesenian angklung Banyuwangi. Jadi begini teman-teman, untuk teman-teman yang senang sekali memainkan alat musik angklung Banyuwangi teman-teman, yaitu tangga nadanya pentatonis slendro yang mempunyai 5 notasi. Jadi angklung Banyuwangi itu pentatonis slendro teman-teman, yaitu mempunyai 5 notasi. 5 notasi itu pun mempunyai 5 arti. Jadi bisa teman-teman simak. Notasi pertama la, do, re, mi, sol. Jadi begitulah teman-teman, 5 notasi tersebut yang ada di angklung Banyuwangi. Untuk 5 notasi ini teman-teman, itu mempunyai arti sendiri-sendiri. La, L, lakone urip hang kudu dingerteni. Jadi teman-teman harus ngerti tentang cerita hidup ini. Jadi teman-teman harus mengerti tentang cerita bagaimana media sosial serta hukum-hukumnya. Jadi teman-teman harus tahu tentang angklung dan arti-artinya. La, L, lakone urip hang kudu dingerteni. Cerita hidup harus dingerteni. Do, doa terhadap sang pencipta. Jadi Anda harus berdoa kepada yang membuat Anda sendiri. Masih banyak penjelasan di dalamnya teman-teman.
la l du, d ladu, ri r rasa rumangsa hanggedi. Jadi harus punya perasaan yang besar teman-teman. Setiap manusia, setiap kita semua harus mempunyai perasaan yang besar, jiwa sosial yang besar. Jadi kita itu diberitahu oleh nada-nada angklung Banyuwangi, itu la duri rasa rumangsa. Jadi apabila ada setiap manusia tidak mempunyai sosial, repotlah teman-teman. Ladure minangka urip mulya. Jadi Anda harus punya tujuan teman-teman. Hidup harus bagaimana hidup ini biar mulia. Kita harus baik sesama, kita harus baik sesama teman, sesama manusia, sesama makhluk hidup. Jadi itulah arti dari nada-nada notasi yang ada di angklung Banyuwangi teman-teman. La, du, re, mi, sol, lahir. Sholawat syahadat yang harus kita utamakan. Jadi 5 notasi tersebut mempunyai arti itu teman-teman. 5 notasi angklung Banyuwangi teman-teman itu mempunyai arti. Mungkin bisa teman-teman setiap kalimat yang saya ucapkan, awalan dari kalimat yang saya ucapkan, isi sakjroning laras angklung madangiyati. Bisa teman-teman simak, isi sakjroning laras angklung madangiyati. Jadi teman-teman, untuk yang buat chat-chat ini yang mungkin ini kurang begitu dimengerti oleh dia, jadi berharap bukan hanya sekedar kita berkompetisi, tetapi alangkah baiknya kita harus bersaing secara gimana. Jadi begini teman-teman, untuk tentang festival ataupun tentang lomba, kita boleh bersaing tetapi dengan kepala dingin. Bersaing tentang kreasi pukulan, kreasi gending, kreasi kostum, macam-macam teman-teman. Jadi janganlah kita bersaing tentang kata-kata yang tidak membangun atau mendidik. Itu saya harap teman-teman beserta kita semua kita jauhi atau kita tinggalkan. Jadi untuk tentang nguri-nguri, kita jangan berpikir tentang masalah biaya ataupun bagaimana kita dapat kembalian yang banyak, untung yang banyak. Mungkin itu bukan tipe orang-orang yang melestarikan, bukan tipe orang-orang yang ikut melestarikan tentang kesenian, karena dia menghitung dengan nilai-nilai rupiah. Itu saya tidak sekali mendukung untuk teman-teman yang bersifat punya atau teman-teman yang mempunyai sifat seperti itu teman-teman. Jadi untuk pada malam hari ini saya cuman hanya membahas tentang chat-chat yang ada di WA group ini teman-teman. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan sambung lagi di konten yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.